Dalam video ini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari soal UTS pengantar ilmu pertanian. Pada pertanyaan pertama yaitu terdapat mengenai apa itu pengertian pertanian. Apa itu pertanian? Menurut saya pertanian merupakan salah satu sektor unggul di Indonesia yang bersangkutan dengan budidaya tanaman, pemasaran, modal, tenaga kerja, lahan, dan sebagainya. Pertanian juga tidak hanya berbicara mengenai budidaya tanaman, melainkan perikanan, peternakan, perkebunan, dan kehutanan. Komoditas subsektor di daerah saya yang pertama tanaman pangan, yaitu terdapat komoditas padi, jagung, singkong, dan timun. Kemudian terdapat komoditas subsektor perkebunan, yaitu perkebunan getah karet dan perkebunan sawit. Kemudian terdapat peternakan, yaitu terdapat ternak sapi, kambing, ayam, kemudian bebek, entok, dan angsa. Kemudian terdapat komoditas subsektor hortikultura, terdapat sayur bayam, kacang panjang, kemudian terdapat gambas, pare, tomat, cabai, dan segala jenis bawang. Kemudian terdapat perikanan, komoditasnya yaitu ada ikan lele, ikan mas, dan mujair. Di Sumatera Utara, daerah saya tidak terdapat subsektor kehutanan. Adapun sejarah perkembangan pertanian, yaitu ditandai dengan seorang kaisar yang berasal dari Cina bernama Shen Nong. Ia melihat rakyatnya betapa menyukai memakan biji-bijian dan daging-dagingan yang berasal dari buruan mereka. Namun sejak saat itu, lingkungan alam tidak dapat memenuhi dan menyediakan pangan mereka sebab rakyatnya semakin bertambah. Sejak saat itu, Pak Kaisar mengeluarkan ide untuk menancapkan sebelah kayu ditancapkan ke dalam tanah, dan terdapat hasil dari tancapan kayu ke dalam tanah tersebut. Saat itu, Kaisar memerintah rakyatnya untuk menanam jawawut dan mengolah tanah. Dan dari situlah dimulai sebuah kegiatan bercocok tanam. Dan jawawut tersebut tidak hanya mereka makan, tetapi mereka berikan juga kepada hewan-hewan tersebut. Nah, hewan-hewan yang mereka buru tersebut juga dijadikan sebagai hewan ternak. Adapun tantangan yang dihadapi sektor pertanian di daerah saya oleh petani-petani tersebut, yaitu tanah yang kurang sukar dan gembur, kemudian tenaga kerja yang masih menggunakan tenaga kerja manusia, masih jarang menggunakan tenaga kerja mekanik, sehingga dalam penanamannya membutuhkan jangka waktu yang cukup panjang dan cukup lama. Kemudian dalam pemasarannya masih menggunakan perantara, tetapi tidak secara langsung. Nah, dalam hal ini kurang pemakaian teknologi sehingga pemasarannya pun hanya daerah-daerah setempat saja, tidak dapat terjangkau luas. Faktor produksi pertanian atau input merupakan faktor yang di dalamnya terdapat lahan atau tanah, tenaga kerja, modal, dan manajemen. Dalam komoditas saya yang saya pilih, yaitu komoditas cabai, terdapat pertama faktor lahan atau tanah. Komoditas cabai memerlukan lahan atau tanah dalam melakukan penanamannya atau budidaya tanamannya. Kemudian terdapat modal. Faktor modal di komoditas saya yang digunakan yaitu berupa motor dalam pengangkutan ketika pasca panen. Kemudian faktor yang ketiga yaitu faktor tenaga kerja. Faktor tenaga kerja dalam komoditas saya atau komoditas cabai yaitu tenaga kerja manusia, bukan tenaga kerja mekanik. Dan yang terakhir yaitu faktor manajemen, di mana petani sekaligus menjadi manajer dalam komoditas cabai tersebut.
Pengolahan pasca panen merupakan mengolah produk pertanian yang mudah rusak agar dapat mempertahankan nilai dan perekonomiannya. Pemasaran produk pertanian merupakan kegiatan atau usaha memasarkan produk-produk yang ada di dalam pertanian. Pasca panen terdapat dua proses, yaitu proses pasca panen fisika dan proses pasca panen kimia. Dalam komoditas yang saya pilih, yaitu komoditas cabai, melalui proses pasca panen secara fisika, yaitu di mana melalui pengeringan dari sinar matahari. Memasarkan komoditas cabai, adapun saluran-saluran pemasarannya, itu melalui produsen, kemudian ke tengkulak, kemudian ke pedagang pengumpul, kemudian ke pengecer, dan terakhir yaitu kepada konsumen. Kemudian pertanyaan yang nomor 7 yaitu mengenai kelembagaan pertanian. Apa itu kelembagaan pertanian? Kelembagaan pertanian merupakan kaidah yang bergerak yang dilakukan secara terus-menerus dalam memenuhi kebutuhan masyarakat yang bersangkut pautan dengan pertanian. Adapun kelembagaan pertanian yang berada di daerah saya yaitu kelembagaan pertanian KUD Sarbaneka. Kelembagaan pertanian tersebut memiliki peran dan fungsi di daerah saya yaitu untuk menyediakan sarana dan sebagai sarana produksi untuk menyerap hasil pertanian dilakukan agar untuk dipasarkan lagi. Pertanyaan yang terakhir mengenai bagaimana saya sebagai generasi muda dalam memajukan kesejahteraan pertanian. Sebelumnya, untuk memajukan pertanian, saya akan belajar dahulu mengenai sektor-sektor pertanian. Saya akan memperdalami mengenai sektor pertanian. Setelah itu, saya akan berkontribusi untuk memajukan sektor pertanian. Dan setelah itu, saya ingin para petani yang kurang memahami mengenai teknologi atau smart farmer agar memberitahu kepada mereka betapa pentingnya smart farmer bagi mereka agar pekerjaan yang dilakukan dalam sektor pertanian lebih mudah dan lebih efektif. Sekian jawaban saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.